Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus jaga kesehatan dan kebersihan. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki materi negosiasi. Di sini apakah kalian mengetahui apa itu negosiasi? Dan kalian pasti banget sering bernegosiasi, entah negosiasi tugas atau harga-harga yang kalian ingin capai. Misalnya kalian akan membeli sebuah barang yang kalian suka tapi harganya terlalu mahal. Nah, itu akan ada yang dinamakan negosiasi. Nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut, lebih detail mengenai negosiasi. Jangan lupa didengarkan, jangan lupa like dan subscribe and comment. Nah, di sini ada pengertian negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial dari kedua pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, negosiasi itu yang bermaksud untuk mencapainya sebuah tujuan yang kalian sepakati antara si penjual dan si pembeli. Jadi, di negosiasi ini ada dua pihak atau lebih dari dua yang akan terlibat dalam negosiasi ini. Misalnya ada si penjual dan ada si pembeli. Jadi dia tuh kayak menawar harga yang akan tercapai tujuannya atau kesepakatan di akhir. Di sini ada pun tujuan negosiasi. Yang pertama yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Nah, jadi dalam tujuan yang pertama ini dia harus mengatasi atau menyesuaikan antara si penjual dan si pembeli tersebut. Jadi kan pertama tuh ada perbedaannya antara harga. Misalnya penjual tuh menjual harga itu sebesar 50.000. Tetapi si pembeli ini dia berbeda pendapat dengan si penjual ini. Dia harus punya target tuh barang tersebut dengan harga 30.000. Nah, mau gimana pun caranya berarti dia harus ada seperti tawar-menawar dan itu dinamakan negosiasi. Tuh. Yang kedua, ada memperoleh sesuatu dari pihak lain. Nah, jadi di sini tuh yang dimaksudkan adalah dia tuh harus memperoleh sesuatu itu. Jadi yang harus dia tawarkan tuh harus dapat gitu, harus sesuai kesepakatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada ketiga, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Nah, jadi poin atau poin pentingnya dalam teks negosiasi ini yaitu adanya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli ini. Jadi dia tuh misalnya dengan harga 50.000 itu si pembeli sangat keberatan. Nah, lalu pembeli ini bernegosiasi atau tawar-menawar dengan harga yang pembeli ini punya gitu kan. Dia menawarkan harga 30.000. Bagaimanapun caranya itu kesepakatannya itu harus diberikan ke pembeli ini. Jadi ya itulah akhir dari kesepakatan. Jadi akhirnya mau tidak mau si penjual itu menyepakati atau mengasihi harga yang si pembeli ajukan kepada penjual. Nah, itu dia tujuan negosiasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama itu ada partisipan. Nah, apa sih itu partisipan? Partisipan itu yang dinamakan adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Nah, yang tadi saya jelaskan, pasti saja ada perbedaan antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah dua belah pihak. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Nah, dalam teks negosiasi ini pasti ada pengajuan dan pasti juga ada penawaran. Dan yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Nah, di sini persetujuan dan kesepakatan itu menjadi hasil akhirnya dari negosiasi. Selanjutnya ada juga jenis-jenis teks negosiasi. Teks negosiasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi.
Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, dari ketiga jenis ini dia memiliki poin-poin tersendiri. Yang pertama itu ada jenis negosiasi berdasarkan situasi. Nah, dalam jenis pertama ini dia terbagi menjadi dua poin. Poin pertama yaitu ada negosiasi formal dan yang kedua adanya non formal. Apa sih yang dimaksud dengan formal dan non formal? Yang pertama, negosiasi formal ini biasanya terjadi saat situasi sedang formal. Misalnya gini, adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati biasanya menjadi perkara hukum. Bisa jadi contohnya seperti negosiasi antar dua perusahaan. Nah, itu dinamakan negosiasi formal. Nah, yang kedua itu ada negosiasi non formal. Kalau negosiasi non formal ini dia bisa dilaksanakan di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Nah, jadi kalau non formal ini dia tidak membutuhkan perjanjian khusus. Berbeda dengan yang formal. Kalau yang formal dia itu adanya perjanjian-perjanjian seperti tanda tangan di atas materai seperti itu. Jadi antar dua perusahaan. Kalau yang non formal ini dia biasa-biasa saja seperti tawar-menawar di pasar. Nah, seperti itu. Kalau yang non formal. Jenis yang kedua yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Nah, di sini mempunyai dua poin. Yang pertama itu ada negosiasi dengan pihak penengah. Dan yang kedua tanpa pihak penengah. Kenapa sih Bu kok ada pihak penengah atau tidak ada pihak penengah? Nah, ini di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Dan dengan adanya pihak penengah tersebut. Nah, di sini negosiator saling memberikan argumen. Nah, pihak penengah bertugas untuk memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Jadi yang wajib untuk memberikan keputusan tersebut itu ada dari si pihak penengah. Tuh. Nah, contohnya sidang di pengadilan, misalnya gini. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Nah, jadi tuh gini ya, kalau negosiasi itu tidak hanya tawar-menawar di pasaran. Negosiasi itu bisa tawar-menawar mengenai tugas. Misalnya saya memberikan tugas kepada kalian, kerjakan 1 LKS dalam waktu seminggu. Nah, kalian tuh wajib atau berhak untuk bernegosiasi terhadap saya. Misalnya gini, Bu, tolong kasih waktu lebih panjang lagi. Jangan seminggu misalnya gitu kan. Bu, gimana Bu caranya biar bisa mengerjakan tepat waktu? Nah, jadi kan kalian harus ada bernegosiasi. Misalnya, Bu, boleh gak sih Bu saya mengerjakan di bab 1 dulu gitu. Nanti selanjutnya bab 2. Nah, itu kan sudah ada, artinya sudah ada tawar-menawar ya antara kamu dengan guru. Jadi negosiasi ini tidak hanya dengan pembeli dan si penjual. Bisa juga seperti tadi kan ada hakim. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi itu dengan adanya pihak penengah. Yang kedua ini ada negosiasi tanpa pihak penengah. Nah, di sini juga ada atau bisa dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Misalnya, negosiasi antar perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Nah, jadi di situ tidak ada yang namanya pihak penengah. Jadi itu kesepakatan antara si pihak sponsor tersebut apakah bisa memberikan yang dia inginkan atau gimana gitu kan. Nah, itu tidak ada pihak penengah. Jadi ya antara OSIS dan pihak sponsor yang akan menentukan. Jenis ketiga yaitu ada negosiasi berdasarkan untung rugi.
Nah, dalam jenis ketiga ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu negosiasi kolaborasi atau dinamakan win-win. Nah, jadi dalam negosiasi kolaborasi ini, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingannya masing-masing. Nah, itu yang dinamakan win-win atau kolaborasi. Yang kedua ada negosiasi dominasi yang disebut dengan win-loss. Nah, di sini dominasi negosiator ini memperoleh keuntungan lebih besar daripada si pihak lawan. Jadi pihak lawan ini dia memperoleh keuntungannya lebih sedikit. Nah, jadi dalam artian negosiasi dominasi ini dia tidak adanya tidak adanya sama rata gitu. Jadi di sini ada yang untung besar dan ada untung sedikit. Itu jenis ketiga yaitu ada negosiasi akomodasi atau loss win. Nah, di sini itu negosiator ini memperoleh keuntungannya itu sangat sedikit, bahkan bisa rugi. Nah, sedangkan dari pihak lawan negosiasi ini dia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bahkan bisa mendapat 100% keuntungan dari si negosiator ini. Kenapa begitu? Karena kerugian ini disebabkan karena adanya kegagalan. Kegagalan dari siapa? Kegagalan dari negosiator dalam memperlakukan atau bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan itu sendiri. Jadi tidak adil gitu kan. Jadi ya mau tidak mau dengan adanya kegagalan si negosiator ini untuk bernegosiasi, ya dia akan harus terima gitu dengan keadaannya atau dengan kesepakatannya, dengan walaupun dia rugi gitu kan, walaupun si lawannya ini memiliki keuntungan sangat besar bahkan bisa sampai 100%, dan si negosiator ini harus terima itu, harus adanya kesepakatan. Ya itu sering terjadi sih terhadap saya sebenarnya ya. Saya tuh sering terjadi dirugikan gitu, sedangkan lawan saya mendapatkan keuntungan gitu. Itu sering banget yang terjadi. Pasti banget saya yakin kalian adalah yang kejadian seperti itu, yang dirugikan oleh orang lain tapi orang tersebut tuh mempunyai keuntungan sangat besar gitu. Selanjutnya ada cara melakukan pengajuan dan penawaran. Nah, di sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama, menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan. Nah, jadi kalian jika menginginkan sesuatu yang kalian inginkan dan kalian harus adanya proses tawar-menawar, kalian tuh harus memberikan bahasanya yang sopan. Jangan tiba-tiba datang tahu-tahu kalian nawar. Tiba-tiba kalian nawar tanpa ada tanpa ada pembuka lah istilahnya gitu ya. Misalnya kan, permisi bang, saya cari barang ini gitu kan, harusnya seperti itu ya. Dan kalau yang tidak sopan tuh tiba-tiba nawar, bang saya mau barang ini dengan harga sekian gitu. Nah, itu saya yakin kalian tidak akan mendapatkan barang tersebut karena tidak ada bahasa sopan kalian gitu. Jadi kalian seenak kalian aja gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu untuk dinegosiasi. Jadi di negosiasi ini kalian harus menggunakan bahasa sopan dan harus kalian jelaskan dulu kalian mau barang apa, terus mereknya apa, terus dengan harga berapa gitu. Jangan tiba-tiba langsung datang ke toko menginginkan barang yang kalian mau dan kalian tawar dan kalian memiliki kesepakatan dari diri kalian sendiri aja tanpa ada kesepakatan dari si penjualnya gitu. Jangan seperti itu. Nah, yang kedua, di sini tidak menekan pihak lain. Apa sih Bu yang diartikan tidak menekan pihak lain? Jadi gini, jadi kalian ini kan menginginkan suatu barang dengan harga, misalnya ya dengan harga 50.000, sedangkan pihak penjual tidak menghargakan dengan harga 50.000, tetapi pihak penjual itu menghargakan dengan harga 100.000. Jadi kan tidak sesuai dengan adanya pihak penjual ya. Jadi pihak pembeli menginginkan 50.000, sedangkan pihak penjual menghargakan dengan harga 100.000. Nah, di sini jadi ada penekanan gitu loh, ada penekanan pihak lain. Jadi kayak yang
100.000 ke 50.000 kan itu jauh banget ya, jadi di situ ada penekanan. Nah itu yang dinamakan dengan tidak menekan pihak lain. Jadi harusnya tuh sama-sama saling enak, tidak 50.000 lah atau 80.000 gitu kan. Kan 100 ke 80.000 ya nggak begitu jauh ya dengan jangkauan harganya gitu. Seperti itu. Dan yang ketiga, saling menguntungkan. Nah, di sini tuh saling berkaitan dengan yang tadi tuh menekan pihak lain. Nah, jadi ya sama-sama enak gitu, dari pihak pembeli dia untung, terus dari penjual juga dia untung gitu kan. Jadi ya sama-sama harus saling menguntungkan. Dan disertai dengan alasan. Alasannya tuh kenapa kok dengan harga sekian gitu kan. Jadi ya kalian buatlah alasan-alasan yang sekiranya kalian inginkan barang tersebut dengan harga murah yang kalian dapatkan. Nah, itu dia dari cara melakukan pengajuan dan penawaran. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Nah, di sini ada 4. Sebenarnya tuh masih banyak ya langkah-langkahnya, cuman yang sering dilakukan itu ya ini ada 4 poin ini gitu. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu bagian awal pertemuan dan perkenalan antara dua belah pihak. Misalnya, permisi Pak, saya dari kantor Jaya Makmur akan mempromosikan barang yang saya buat. Nah, kalian jelasin dulu nih barang apa yang kalian promosikan gitu kan. Yang kedua itu baru ada pengajuan. Pengajuan ini menjelaskan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Nah, jadi kalian setelah menjelaskan barang yang kalian tawarkan, itu kalian berilah sedikit kelebihan atau kelemahan dari barang atau produk tersebut gitu. Dan sehingga si lawan kita tuh bisa tertarik dengan barang yang kita jelaskan ke mereka gitu. Jadi kan di situ ada pengajuan, misalnya saya mengajukan barang ini dengan kualitas yang sangat bagus, dengan kualitas yang oke gitu. Saya akan mengajukan. Nah, itu adanya pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Setelah pengajuan, disinilah ada proses tawar menawar. Pihak pembeli mulai bernegosiasi dengan pihak penjual. Nah, dengan harga berapa Pak Bapak yang inginkan gitu kan. Harga sekian. Nah, tetapi si penjual ini dia tidak mau dulu untuk menyepakati harga dengan yang harga si pembeli ajukan gitu. Karena apa? Karena kan di sini adanya sebuah proses tawar menawar ya. Jadi ya itu harus ada keuntungan dari kedua belah pihak itu gitu. Nah, ini yang dinamakan proses penawaran. Yang terakhir ini ada persetujuan. Nah, dari proses penawaran pasti ada kesepakatan atau persetujuan dengan harga akhir. Misalnya harganya 150.000. Setuju tidak Pak? Gitu kan. Setuju, ya udah. Dan di situ adanya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Seperti itu. Jadi negosiasi di sini bisa banyak artian. Dia tuh bisa negosiasi barang, bisa negosiasi tugas, bisa negosiasi sebuah produk, bisa negosiasi sebuah misalnya ada yang tadi tuh kayak hakim, jaksa dan sebagainya, itu bisa. Nah, di sini ada contoh percakapan mengenai negosiasi antara pembeli dan penjual. Nah, bisa kalian baca percakapannya seperti apa, dan itu ada berbagai macam warna-warni, ada warna hitam, biru, kuning, dan merah. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu teksnya atau percakapannya, lalu kalian tentukan bagian mana sih yang orientasi, bagian mana yang pengajuan, terus bagaimana yang penawaran, dan sampai ke persetujuan. Nah, kalian coba lihat, kalian coba baca percakapannya. Di situ sudah saya berikan tanda masing-masing. Baik, alhamdulillah materinya sudah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan atau mempelajari materi negosiasi ini. Semoga dapat kalian pahami materi dari saya. Dan jika ada pertanyaan atau kalian yang kurang paham, bisa kalian tulis di kolom komentar.
Dan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluyuran, patuhi 3M-nya. Sampai bertemu dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada saran atau pendapat, kalian boleh sekali menuliskan di kolom komentar ini kritikan dan saran dari kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.